Perkembangan teknologi dan komunikasi. Kita ada di kelas 4. Kita ada di kelas 4, yaitu nah, tujuan pembelajaran pertama yaitu kita mengidentifikasi alat komunikasi tradisional dan modern serta menjelaskan perbedaan penggunanya. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan alat komunikasi modern seperti HP, internet, dan media sosial. Nah, menurut kalian apa itu komunikasi? Saya Bu. Berbicara. Bertukar kata-kata. Bertukar informasi. Kalau berkomunikasi ke orang jauh itu menggunakan apa? Sekarang kita masuk pada materi pertama yaitu alat komunikasi. Alat komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Yang pertama alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional adalah alat atau cara berkomunikasi yang digunakan orang sejak dulu sebelum ada teknologi canggih. Contohnya yaitu adalah telepon, surat pos, radio, dan tempat pos. Kalian bisa melihat dari tempatnya? Atau bambu yang seperti tabung atau rongga yang mengajar misalnya dan menggunakan cara dengan pukul untuk menghasilkan bunyi dan tanda. Biasanya digunakan untuk memberikan tanda, misalnya ada yang kebakaran, membutuhkan keluarga untuk rapat dan menjaga pada malam. Selanjutnya ya, apa lagi? Jangan apa itu? Berbahan pos adalah burung merpati yang dilatih khusus untuk membawa pesan tulis dari beberapa sampai yang dimana ini merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang sudah digunakan sejak lama sebelum adanya telepon dan internet. Bisa dibaca di atas. Pesan itu ditulis di proses dan dimasukkan ke dalam video dan ditetapkan pada
lanjut ke alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menggunakan teknologi baru yang memanfaatkan energi listrik, gelombang elektromagnetika dan jaringan digital sebagainya digunakan secara bijak serta bertanggung jawab. Contohnya yaitu penggunaan handphone, laptop, dan komputer. Kita lihat pada alat komunikasi modern. Smartphone adalah hologram yang dilengkapi sistem operasi dan bentuk canggih sehingga dapat berfungsi tidak hanya untuk komunikasi suara, tetapi juga untuk melihat pesan, mengakses internet, dan menjalankan berbagai aplikasi. Ada yang bisa bantu untuk membaca? Itu cepat atau kaki? Bisa juga multimedia juga mendukung teks, suara, gambar, dan video sekaligus. Jangkauan global. Asal ada jaringan itu bisa tersambung ke seluruh dunia. Fiturnya lengkap, selain komunikasi bisa juga dilakukan belajar, berbisnis, hiburan, serta navigasi. Oke, ya. Selanjutnya Pak. Laptop. Ada yang mau baca? Ayo. Laptop adalah komputer portabel yang dilengkapi sistem operasi, perangkat lunak, dan koneksi jaringan atau Wi-Fi sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk komunikasi jarak jauh. Yang pertama, layar lebih besar dan keyboard lengkap, cocok untuk mengetik dan bekerja. Kemudian, multitasking bisa membuka beberapa aplikasi komunikasi sekaligus. Ketiga, penyimpanan besar, mudah menyimpan dokumen, foto, dan rekaman percakapan. Yang keempat, stabil, umumnya koneksi internet lebih kuat dibanding ponsel. Ketiga, alat komunikasi portable yang kita gunakan untuk melakukan tugas dan melakukan berbagai bisnisnya bisa kendali bentukan yang selanjutnya ya. Siapa yang membaca saya? Telepon rumah adalah alat komunikasi yang menggunakan jaringan atau sistem lain untuk menyampaikan suara dari tempat ke tempat yang lain. Komunikasi suara jarak jauh yang relatif stabil dan jelas dipakai di rumah, kantor, sekolah, atau instansi untuk komunikasi resmi. Sebagai alat komunikasi darurat karena sebenarnya cenderung lebih stabil dan banyak seluler di beberapa daerah. Oke, ada yang punya telepon rumah? Tidak. Itu sering dilihat di kantor-kantor atau selanjutnya komputer adalah alat komunikasi modern yang sangat penting untuk keperluan profesional dan pendidikan. Dengan dokumen internet dan aplikasi, komputer bisa menghubungkan orang berbagi tempat secara cepat, efektif, dan berbagi format. Itu ada teks, video, dan gambar bersama dengan laptop. Nah, tadi alat komunikasi modern harus digunakan secara bijak serta bertanggung jawab. Bijak dalam menggunakan alat komunikasi modern, yaitu kita harus mengatur waktu penggunaan agar tidak mengganggu belajar, bekerja, dan interaksi sosial. Yang kedua ada yang sudah saya Nyari informasi sebelum membagikan supaya tidak menyebabkan hoax. Yang selanjutnya Saya berkomunikasi, menyesuaikan, dan menghargai dalam bicara di media sosial. Oke, selanjutnya saya dulu menjaga privasi diri sendiri dan orang lain.
dan hukum. Ya. Oke, kita sudah membahas mengenai materinya. Itu akan membaca juga. Dikerjakan dengan berkelompok ya. Ya, Bu. Jadi ada apa yang kalian ketahui setelah mempelajari alat komunikasi modern dan mengapa pentingnya menggunakan alat komunikasi modern dengan bijak. Saya beri waktu sama ini. Apa yang mempengaruhi setelah belajar alat komunikasi modern? Apa yang kalian ketahui tentang materi yang tadi? Oke, ada yang sudah? Guru, waktunya sudah habis, langsung ke penutup ya. Sudah ada langsung. Kita ke bagian penutup. Oke, sudah ya. Sudah dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada quiz 2. Siapa yang cepat? Tantangannya mana yang termasuk alat komunikasi tradisional? Dari semua pembelajaran yang bisa kita simpulkan yaitu alat komunikasi baik tradisional maupun modern harus dipahami perbedaannya dan digunakan secara bijak agar memberikan manfaat positif bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian ya belajar pada hari ini. Kita
kembali